Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak tangguh dan kreatif, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika, membahas soal cerita pada buku ESPS. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Hari ini kita akan mengerjakan dan membahas nomor 4 sampai dengan nomor 10. Dimulai dari nomor 4 terlebih dahulu. Bu Mela sudah menuliskan soalnya pada kertas ini. Pak Rian membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Nah, ini kita tandai dulu. Tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakan terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Kita tandai lagi, sedalam 3 meter dari permukaan tanah. Berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Nah, untuk mengerjakan soal cerita ini, kita memerlukan diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui, Pak Rian membaca buku di balkon dengan ketinggian 5 meter. Nah, yang kedua, kacamata terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah. Yang ditanya, jarak kacamata dengan Pak Rian. Apabila kita gambarkan posisi Pak Rian dengan posisi kacamata seperti ini, Nak. Nah, tanah ini kita ibaratkan bilangan 0. Kemudian posisi Pak Rian karena berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, maka posisi Pak Rian ada di sini, ada di bilangan 5. Kemudian kacamata jatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah, berarti berada di bawah permukaan tanah. Ini 3 meter berarti berada pada posisi negatif 3 ya. Kemudian kita lihat jarak antara Pak Rian dengan kacamata, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jaraknya adalah 8 meter. Apabila kita tuliskan kalimat matematikanya, posisi Pak Rian sama dengan 5, posisi kacamata sama dengan negatif 3, maka jarak kacamata dengan Pak Rian sama dengan 5 dikurangi negatif 3. Jadi ketika kalian menghitung jarak kacamata dengan Pak Rian, itu kalian hitung selisihnya. Maka 5 dikurangi negatif 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jangan lupa setiap mengerjakan soal cerita matematika diakhiri dengan jadi. Jadi jarak kacamata dengan Pak Rian adalah 8 meter. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya kita bahas nomor 5. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Kita beri tanda. Mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius.
naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Kita tulis dulu diketahui. Diketahui suhu freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Listrik padam naik 10 derajat Celcius dan listrik menyala turun 8 derajat Celcius. Ditanyakan suhu freezer sekarang. Untuk menjawab soal cerita ini, kita tulis dulu jawab. Suhu freezer sekarang sama dengan, ini mudah ya anak-anak ya. Suhu awalnya negatif 18. Kemudian ketika listrik padam naik. Karena naik maka ditambah 10. Dan ketika listrik menyala turun. Karena turun berarti dikurangi 8. Negatif 18 ditambah 10, hasilnya negatif 8 dikurangi 8 sama dengan negatif 16. Jadi suhu freezer sekarang adalah negatif 16 derajat Celcius. Mudah kan? Selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Ya, ini kita tandai dulu. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Kita tandai. Yang ditanyakan, berapa meter jarak antara burung dengan ikan? Nah, untuk mengerjakan soal nomor 6, kita tulis dulu diketahui. Ketinggian burung 12 meter di atas permukaan laut dan kedalaman ikan ada pada 1 meter di bawah permukaan laut. Ditanya jarak burung dengan ikan. Nah, kita lihat dulu pada garis bilangan untuk menggambarkan posisi burung dengan posisi ikan, yaitu burung berada 12 meter di atas permukaan laut. Nah, ini lautnya kita ibaratkan bilangan 0. Kemudian ketinggian burung berada 12 meter di atas permukaan laut, berarti berada di sini, berada di bilangan 12. Kedalaman ikan 1 meter di bawah permukaan laut. Nah, berarti berada pada posisi negatif 1. Yang ditanyakan jarak burung dengan ikan, tinggal kita lihat dari 12 ke negatif 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jarak antara burung dengan ikan ada 13 meter. Untuk menuliskan kalimat matematikanya, posisi burung itu sama dengan 12 dan posisi ikan sama dengan negatif 1. Jarak burung dengan ikan, maka ini kita hitung selisihnya ya. Kita hitung selisihnya. 12 dikurangi negatif 1 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi jarak burung dengan ikan adalah 13 meter. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya
kita membahas soal nomor 7. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Perhatikan, suhu mula-mula 25 derajat Celcius. Setelah AC ruangan dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu? Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu, diketahui suhu mula-mula 25 derajat Celcius. Kemudian setelah AC dinyalakan turun menjadi 20 derajat Celcius. Ditanya besar penurunan suhu ruang tersebut. Jawab, kita tulis terlebih dahulu suhu awalnya, yaitu 25 derajat Celcius, dan suhu akhirnya 20 derajat Celcius. Maka besar penurunannya adalah 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Jadi besar penurunan suhu ruang tersebut adalah 5 derajat Celcius. Mudah sekali ya anak-anak. Selanjutnya nomor 8. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Kemudian ia mundur 12 langkah. Kita tandai ya. Dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut dari titik ia berdiri mula-mula? Diketahui mula-mula maju 8 langkah, kemudian mundur 12 langkah, dan yang terakhir maju 6 langkah. Ditanya jarak anak sekarang dari titik ia berdiri mula-mula. Maka untuk menjawabnya kita tulis seperti ini. Jarak anak sekarang dari titik mula-mula sama dengan 8, karena tadi mula-mula maju 8 langkah. Maju 8, kemudian mundur. Karena mundur berarti dikurangi 12 langkah, dan maju lagi karena maju ditambah, maka ditambah 6. 8 dikurangi 12 ditambah 6. 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Lalu kita tambahkan dengan 6. Negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Berarti jarak anak sekarang dari titik mula-mula adalah 2 langkah. Nah, sekarang kita membahas soal nomor 9. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat. Kita tandai suhu mula-mula negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius. Ya, naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Nah, setiap 10 menit naik 1 derajat Celcius. Berapa suhu kulkas setelah padam 30 menit? Nah, maka diketahui suhu mula-mula negatif 12 derajat Celcius. Kemudian ketika listrik padam, suhu naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Nah, listrik padam selama 30 menit. Maka yang ditanyakan suhu kulkas setelah padam 30 menit. Nah, kita kerjakan soal nomor 9. Untuk menyelesaikan soal nomor 9, kita hitung terlebih dahulu kenaikan suhu selama 30 menit.
Tadi dikatakan bahwa setiap 10 menit naik 1 derajat Celcius. Naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kenaikannya selama 30 menit. Ini tinggal dikalikan. Menit dengan menit ini dicoret. Kemudian 30 ini bisa dicoret dengan 10 ya. Ini coret-coret, ini 3. 1 derajat Celcius dikalikan dengan 3 sama dengan 3 derajat Celcius. Atau bisa kita tuliskan juga 30 dibagi 10 dikali 1 derajat Celcius sama dengan 3 derajat Celcius. Nah, kalau sudah ketemu kenaikan suhu selama 30 menit, kita tinggal menghitung suhu kulkas setelah padam 30 menit. Tadi suhu mula-mulanya negatif 12. Kemudian mengalami kenaikan, maka ditambah 3. Dari sini ya 3-nya ya nak ya. Berarti negatif 12 ditambah 3 sama dengan negatif 9. Jadi suhu kulkas setelah listrik padam selama 30 menit adalah negatif 9 derajat Celcius. Nah, begitu ya nak ya caranya ya nak ya. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 10. Soal terakhir ya. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci mula-mula 15 derajat Celcius. Kita beri tanda. Setelah api kompor hidup, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci setelah 10 menit? Kita tuliskan diketahuinya. Suhu air mula-mula 15 derajat Celcius. Kompor menyala, suhu naik 5 derajat Celcius setiap menitnya. Ditanya suhu air dalam panci setelah 10 menit. Maka kita jawab, ini mengerjakannya sama dengan nomor 9 tadi. Kita cari terlebih dahulu kenaikan suhunya selama 10 menit. Tadi dikatakan bahwa setiap menit itu naik 5 derajat, berarti 5 derajat Celcius setiap menitnya. Tuliskan seperti ini. Yang ditanyakan kenaikan suhu setelah 10 menit, berarti dikali 10 menit. Ini menitnya kita coret. Kemudian 5 derajat Celcius dikali 10 sama dengan 50 derajat Celcius. Bisa kita tuliskan juga kenaikan suhu selama 10 menit sama dengan 10 dibagi 1 kali 5 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Setelah kita ketahui kenaikan suhu selama 10 menit, kita bisa menghitung suhu air dalam panci setelah 10 menit. Sama dengan suhu mula-mula yaitu 15 derajat Celcius ditambah karena mengalami kenaikan, maka ditambah 50 derajat Celcius sama dengan 65 derajat Celcius. Jadi suhu air dalam panci setelah 10 menit adalah 65 derajat Celcius.
Nah, bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan? Dan untuk memperjelas lagi atau untuk mendalami, kamu bisa mencari soal-soal pada sumber lain. Nah, sebagai pengingat kalian bahwa ada catatan penting, yaitu masalah yang bisa diselesaikan dengan bilangan bulat, di antaranya permasalahan suhu, kemudian kedalaman suatu benda, dan juga penskoran. Kemudian sebagai pengingat kalian, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal cerita berkenaan dengan bilangan bulat, yang pertama, apabila di dalam soal tersebut di atas permukaan laut atau tanah berarti positif. Kemudian apabila berada di bawah permukaan laut atau kolam maka negatif. Apabila suhu naik maka ditambah, dan apabila suhu turun maka dikurang. Ini harus senantiasa kalian ingat ya anak-anak, supaya mempermudah kalian di dalam menyelesaikan soal-soal cerita berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, demikian pembahasan soal cerita berkaitan dengan bilangan bulat dari nomor 4 sampai dengan nomor 10. Selamat belajar anak-anak, jaga kesehatan kalian, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.